Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Novel Andika Putra dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat di kampus Stikes Majapahit dengan NIM 23 13 20 10 09. Oke, sebelumnya apa sih itu mitigasi siaga bencana? Nah, kali ini saya akan membahas tentang siaga bencana atau mitigasi siaga bencana. Oke, kita mulai dari visi dan misi dulu. Dari visi dan misi untuk relawan sendiri atau mungkin bisa digolongkan menjadi relawan, relawan sih PMI saja. Oke, dari visinya sendiri adalah menciptakan karakter yang yang profesional, mandiri, dan juga dicintai oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah untuk misi. Ada beberapa misi yang sudah saya rangkum di presentasi kalian di PPT saya. Yaitu yang satu, menjadikan organisasi kemanusiaan terdepan dan memberikan layanan berkualitas melalui kerja sama dengan masyarakat diminta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Oke, untuk yang selanjutnya, meningkatkan kemandirian organisasi melalui kemitraan strategis dan berkesinambungan dengan pemerintah swasta. Dan untuk yang terakhir, meningkatkan reputasi organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, oke, kita lanjut lagi dengan definisi bencana. Nah, bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor alam atau faktor non alam. Nah, baik faktor dari manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oke, selanjutnya peranan relawan dalam kemanusiaan. Nah, salah satunya adalah mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan darah, bahkan dari pandangan politik. Oke, selanjutnya ada beberapa tahapan dalam bencana, yaitu pra bencana, bencana, dan juga pasca bencana. Nah, untuk pra bencana sendiri adalah sebelum terjadinya bencana, dan untuk bencana sendiri adalah ketika bencana itu sendiri terjadi di lokasi itu, dan juga untuk pasca bencana adalah kejadian setelah bencana itu sendiri terjadi. Oke, terus bencana sendiri juga dibagi menjadi beberapa ya. Contoh yang umum lah, ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Nah, untuk pengertiannya sendiri, untuk bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian alam. Atau kata lain, bencana yang disebabkan oleh alam itu sendiri dan berdampak pada manusia maupun alam itu sendiri. Dan yang kedua adalah bencana non alam. Nah, untuk yang bencana non alam ini adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam. Contohnya gimana? Kayak limbah pabrik, terus polusi udara, dan yang lain-lainnya. Dan untuk yang terakhir adalah bencana sosial. Nah, bencana sosial sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunis masyarakat ataupun teroris. Nah, ini juga sering terjadi untuk bencana sosial sendiri ini sudah terjadi ya. Contoh kayak Israel sama Palestina itu kan sudah terjadi beberapa tahun. Nah, itu juga termasuk bencana sosial. Kalau bisa dikategorikan ke bencana sosial, itu adalah sudah berdampak pada ekonomi, kehidupan warga di sekitar, dan juga alam. Oke. Selanjutnya adalah penyebab bencana yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah menurut posisi geologis. Nah, untuk Indonesia sendiri kan diapit oleh dua samudra ya, dari Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Nah, yang kedua adalah untuk posisi geologisnya. Posisi geologis Indonesia ini
terbilang kurang strategis ya, karena kan ada 3 lempeng bumi atau lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oke, selanjutnya adalah ancaman dan risiko bencana di kabupaten atau kota di Indonesia. Ada beberapa bencana yang sering terjadi di Indonesia ini. Salah satunya yang terjadi saat ini adalah hujan badai, tanah longsor. Nah, itu. Kalau di kota saya sendiri yaitu banjir, badai, tanah longsor, pohon tumbang. Nah, di sini ada juga beberapa jenis bencana umum ya. Satu adalah tanah longsor, abrasi, banjir, kebakaran, kekeringan, gempa bumi, dan juga yang sudah saya bahas tadi yaitu bencana sosial. Oke, mungkin nggak perlu dijelaskan banyak-banyak ya, kan udah banyak yang tahu dari beberapa bencana tadi. Oke, lanjut kita ke pengertian mitigasi itu sendiri. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Oke, kita berhenti sini dulu. Untuk mengurangi resiko bencana berarti kita melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat, eh, memberitahukan tips and trick ketika bencana itu terjadi di masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah tujuan mitigasi bencana. Tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai landasan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Oke, untuk selanjutnya adalah kegiatan pada mitigasi bencana. Apa saja sih kegiatan-kegiatan ketika kita melakukan mitigasi bencana? Ada beberapa ini yang sudah saya jadikan PPT atau materi. Yang pertama adalah pengenalan dan pemutusan resiko bencana atau pencegahan supaya bencana itu tidak terjadi. Yang kedua adalah perencanaan partisipasi dari warga itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah budaya sadar bencana. Contoh, budaya sadar bencana, buang sampah sembarangan pada masyarakat. Nah, ini kan bisa menjadikan bencana tuh, kayak banjir, tanah longsor pun bisa, dan itu pun berdampak pada masyarakat itu sendiri. Padahal yang melakukan itu, yang menyebabkan bencana itu adalah masyarakat itu sendiri, dan berdampak pula pada masyarakat itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi atau pengenalan sumber bahaya ancaman bahaya. Selanjutnya pemantauan terhadap sumber daya alam dan teknologi. Dan yang terakhir pengawasan terhadap tata ruang dan pengelolaan lingkup hidup, atau bisa juga diibaratkan penataan kayak contoh di tanah longsor atau banjir itu sendiri ya, kita ulang lagi di awal, yaitu penanaman pohon atau reboisasi lah. Terus tugas relawan sebelum bencana ini juga ada beberapa yang saya sebutkan. Contoh, saya ambil contoh dari PMI. Yang pertama adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, menyiapkan kader-kader di tingkat kecamatan atau desa dalam rangka membantu tugas pelayanan dari PMI itu sendiri. Terus selanjutnya adalah pendataan daerah rawan bencana, menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang baik, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral atau dengan masyarakat. Oke, tugas relawan sendiri saat bencana adalah membuka atau membangun posko penanggulangan bencana atau bisa disebut huntara lah, hunian sementara untuk korban-korban yang terdampak di bencana itu sendiri. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan dan pertolongan pertama pada korban, terutama di evakuasi, terus ada juga di pasokan makanan juga, terus pakaian, terutama itu juga alat-alat sholat dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah melakukan asesmen untuk mengidentifikasi dampak bencana secara melakukan pengkajian kebutuhan korban. Nah, itu sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah distribusi bantuan kepada para korban sesuai dengan hasil asesmen. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya
penanganan bencana yang terjadi. Oke, selanjutnya adalah setelah bencana. Apa sih yang relawan lakukan setelah bencana ini? Setelah bencana terjadi, pihak-pihak relawan mengupayakan memperbaiki dan merehabilitasi kondisi korban bencana dan lingkungannya. Contohnya kayak membangun huntara atau huntap, terus tetap memberi pasokan-pasokan kebutuhan yang dibutuhkan di rumah tangga tersebut ataupun yang udah berkeluarga. Terus melakukan kegiatan konseling untuk meningkatkan kesadaran fungsi sosial masyarakat melalui pendekatan terhadap muka. Selanjutnya mencatat dan mendata kembali sarana prasarana, daya, dan dana. Untuk yang terakhir, mengevaluasi kegiatan penanggulangan bencana sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan penanganan bencana yang akan datang. Oke, untuk siklus sendiri di kegiatan penanggulangan bencana dikategorikan menjadi 4 siklus ya. Yang pertama, sebelum terjadi bencana atau mitigasi. Yang kedua, pada saat terjadi bencana atau bisa disebut juga perlindungan dan evakuasi. Dan yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi atau pencarian dan penyelamatan atau bisa disebut rescue lah. Kita rescue korban-korban yang terdampak dan tidak bisa mengusir dari rumah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kegiatan pasca bencana, pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan pembangunan. Terutama juga saya juga dulu pernah juga di Semeru ya. Saya berangkat di gelombang 2 dan di situ saya ditempatkan pada posisi yaitu mental healing untuk mengurangi rasa trauma pada masyarakat, terutama pada anak-anak kecil di pengungsian. Oke, terus ada lagi siklus manajemen bencana. Dari mulai respon, rehab, konstruksi, mitigasi, prepare, dan disaster. Terus pendekatan kegiatan bencana berbasis masyarakat. Pertama, pertolongan pertama, dapur umum, dialog dengan tokoh, pemetaan, water rescue, filter rescue, kegiatan dan pertolongan pertama berbasis masyarakat, posko, dan juga water treatment. Dan ada juga kegiatan pendekatan dari relawan itu sendiri kepada masyarakat yang terdampak. Contohnya dengan kegiatan outbound, kita ajak bersenang-senang, kita main, terus pameran hasil karya Sibat, loka karya, panggung budaya, juga forum Sibat, atau kita ajak diskusi dengan petinggi-petinggi ataupun juga masyarakat itu sendiri. Dan juga kita punya moto untuk penutupan ya. Untuk motonya saya buat sumber kasih umat manusia di seluruh dunia. Nah, itu moto saya untuk penutupan presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya buat pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.